Jadi kami itu ada program kewirausahaan dari bidang kewirausahaan HMA itu programnya itu ada seminar, talk show dan bazar Pak. Jadi sebentar pelan-pelan seminar ke cosplay nih gimana nih? Ya, Konsepnya gimana nih? Cosplay ini konsepnya ini kompetisi gitu Pak, cosplay catwalk. Jadi mereka peserta-peserta itu nanti di panggung yang sudah kami sediakan. Coswalk ya, Mereka coswalk. Isinya tuh kayak ada beauty class, jadi kita kerjasama sama warga dan itu tuh rangkaian acaranya itu menarik sih Pak. Apa yang menarik? Ini tuh trending Pak, kayak zaman sekarang tuh apa? ya kayak personal color, yang personal color. Nggak F&B aja Pak, ada yang lain juga sih, ada kayak apa tuh? seperti booth yang menyediakan fashion elektronik gitu ada ya? Kalau elektronik sih nggak ada sih Pak. Ada buku nih Pak. Ada buku dari pameran buku juga, itu dari Gramedia kita kerjasama. Oh, Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Proaksier kembali bertemu kembali dalam Proaksi Podcast Series. Kali ini kita kedatangan tamu dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, ini ada yang paling cantik. Ini paling cantik nih. Iya, karena kita semua ganteng semua ya. Cewek sendiri Pak. Iya, paling cantik Alia. Alia kan benar kan? Iya Pak, halo nama saya Alia dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi bidang bakat dan minat. Pak Benang. Sebelah ini yang paling ganteng. Halo, kenalin nama saya Aska dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi dari bidang POSDM Pak. Iya. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol tentang ini HMA lagi sebentar lagi ada program keren ya. Betul Pak. Ya cerita dong cerita. Boleh, Kak dulu aja. Aska dulu aja. Gitu ya. Karena duluan ya. Iya. Duluan. Mungkin Aska jelasin secara garis besar aja ya Pak. Jadi kami itu ada program kewirausahaan dari bidang kewirausahaan HMA itu programnya itu ada seminar, talk show dan bazar Pak. Jadi Sebentar pelan-pelan seminar, talk show dan kan bazar. sama ya. Seminar, jadi mereka seminar dulu, kemudian dikemas dalam bentuk talk show Pak. Oh, seminar talk show. Oke. Nah, kemudian dilanjut dengan bazar kewirausahaan Pak. Jadi kami di bazar itu banyak menampung UMKM-UMKM yang ada di baik itu di USU dan di luar USU Pak. Oke. Di dalam bazar itu juga ada rangkaian-rangkaian acara lagi Pak. Ada lomba-lomba dan yang paling lomba yang paling puncaknya itu ada lomba cosplay Pak, cosplay Jepang itu. Hanya Jepang aja. Ya Jepang aja Pak. Jepang aja. Itu di hari yang ketiga Pak. Yang ketiga. Tanggal berapa ini? Oke, untuk tanggalnya itu di tanggal Dikasih 25. cerita tapi tanggal kapan? Tanggalnya di tanggal Venue-nya 25 di mana? Oktober Pak. Di tanggal 25 Oktober sampai tanggal Kalian promo dong? 27 Oktober. Di bulan ini itu tempatnya untuk yang talk show itu di Aula Miki Wijaya FEB dan untuk yang bazarnya itu di parkiran Ada di FEB. parkiran FEB ya, di seputaran parkiran FEB. Ini free atau ada bayarannya untuk ikut talk show? Kalau untuk ikut talk show itu semuanya free Pak. Free dan untuk lomba-lomba cuman yang cosplay doang Pak yang kita berbayar. Yang ini, nah ini talk show dulu nih, seru nih kayak ini ya. Talk show itu siapa yang diundang? Kira-kira apa sih excitement yang mau dibawa apa kira-kira? Nah untuk talk show sendiri itu sebenarnya kami ingin mengedepankan gimana sih cara anak-anak muda zaman sekarang ini untuk supaya bisa berani nih Pak untuk memulai usaha gitu. Jadi Emang nggak berani ya selama ini anak muda? mungkin udah ada idenya nih Pak, cuman mereka belum Eksekusinya. Jadi untuk punya ide aja tapi nggak berani. supaya mereka ada motivasi gitu Pak. Berarti dari ini ya? Siapa narasumbernya siapa? Sudah ada ya? Sudah ada Pak. Narasumbernya itu ada 3. Itu dari yang pertama itu ada dari Direktur PT PAS USU. Kemudian
ada dari co-founder Kepul.id, kemudian yang ketiga itu dari ownernya salah satu kafe di Medan Pak, duduk sini Medan. Jadi mereka bertiga. Mereka ada background akuntansinya juga? Ada Pak, Ada, yang itu yang co-founder Kepul.id itu merupakan alumni kita juga Pak. Oh bagus tuh, bagus tuh. Ya memang kita kalau di akuntansi itu kan seluruh programnya itu dari akuntansi untuk semua. Iya Pak. Ya kita konsepnya kayak gitu ya Alia ya. Ya terus lanjut. Kemudian ya di dalam itu dikemas dalam bentuk yang santai aja sih Pak gitu kan. Jadi supaya semua partisipan itu dapat ilmu nih biar bisa mulai membuka usaha mereka. Dan untuk yang UMKM yang udah nanti pun udah bakal buka bazar, bakal buka stand di bazar kita, mereka juga bakal diundang untuk datang Pak. Jadi nanti ada perwakilannya di situ ya. Ya, Berarti satu lagi yang jaga booth kan, masa Ya, ke sana semua ya. Oh bahaya ya. Jadi ya gitu Pak, mereka nanti dapat ilmu kemudian bisa diterapkan di usaha mereka gitu Pak. Mana tahu kan sekarang kan masih banyak UMKM yang belum ada perizinannya nih gitu kan. Mungkin bisa diarahkan untuk mulai membuka. Termasuk perizinan juga ya? Iya Pak, karena Direktur PT PAS itu juga bisa membantu katanya untuk hal perizinan usaha. Perizinan gitu ya. Baik, yang untuk bazarnya nah, gimana nih? Bazarnya seru nih. Nah, bazar ini acara intinya itu bazar yang kemudian di samping itu kita juga Bazar buat berapa hari? bazar itu 3 hari juga Pak. 3 hari juga. Ya, jadi di seminar, di talk show-nya kemudian kita lanjut ke bazar sampai 3 hari Pak. Oh berarti selama talk show juga bazar itu tetap jalan gitu? Tetap jalan Pak. Tetap jalan. Jadi rangkaiannya di seminar dulu gitu ya? iya betul Pak. Jadi di dalam bazar itu ada games, ada lomba-lomba juga. Mungkin lomba Games apa aja? Coba. Kalau games Jangan game dijelasin dong, di spill sedikit pun boleh. Kalau gamesnya itu mungkin saya spill Pak, ada kayak games tebak-tebak lirik lagu, kayak games tes chemistry, kemudian ada games yang menarik sih, games makan pedas Pak. Hah? Makan pedas? Games makan pedas. Makan pedas tuh apa yang dimakan nih? Sebelah Pak. Keripik. Oh sebelah. Sebelah kan pedasan Pak. Nah, jadi Level berapa nih? kita kasih level paling tinggi. Kita kasih level paling tinggi. Siap-siap ini ya, apa namanya, ke toilet nih kayak gini ya. Sakit perut. Dan untuk yang menang kami kasih voucher untuk belanja di bazar Belanja kita ya. Pak. Kemudian ada lomba itu ada lomba Best OOTD Pak. Itu kayak Apa? Best apa? Best OOTD. Oh apa itu? Outfit of the day Pak. Oh, outfit jadi mereka foto di tempat yang sudah disediakan, kemudian mereka upload di. Oh ada booth-nya ya, ada Iya, booth fotonya ada ya. foto booth-nya yang kami sediakan, kemudian mereka upload di sosial media mereka dengan caption kita, kemudian nanti pemenangnya berdasarkan jumlah like, comment, dan share-nya Pak gitu. Oh. Kalau kemudian ada games vlog juga. Jadi mereka itu bisa take videonya itu di hari pertama dan hari kedua. Yang dalamnya itu mereka ya istilahnya kayak ngevlog lah di bazar kita gitu Pak. Untuk sekalian promosi juga kita nih Pak, supaya menaikkan engagement kita juga gitu. Jadinya mereka. Jurinya siapa? Alia juga? Jurinya itu dari panitia sih Pak. Dari panitia juga dari tim HMA untuk nilai. Tapi mereka juga dinilai berdasarkan like, comment, dan share juga sih Pak. Iya, Kalau biar yang lebih independen ya. Iya, Kalau Pak. enggak nanti bahaya tuh. Kalau Menangin dong. kalau yang vlog ini, khusus vlog ini di TikTok Pak, karena TikTok ini kan lagi ramai. Oh iya, TikTok ya. TikTok ya. Oke. Yang itu cosplay gimana cosplay? Kalau cosplay ini, nah ini yang paling menarik Pak. Kalau cosplay ini kami buka untuk umum Pak, kami buka untuk umum. Dan di situ Sudah ada pendaftar ya? ya, kalau pendaftar kami buka sebanyak-banyak mungkin Pak. Sebentar, saya potong dulu Aska. Itu yang untuk booth yang bazar itu udah full atau masih ada slot untuk ini, mana tahu Proaxiers mau kepengen ikut? Oh, kalau Udah full, udah sold out. memang sudah sold Pak, cuman bisa kami sediakan kalau memang proaksi mau masuk bisa aman gitu Pak. Nah ya oke baik. Ini tadi ke cosplay nah gimana nih? Ya, Konsepnya gimana nih? Konsepnya gimana? Cosplay ini konsepnya ini kompetisi gitu Pak, cosplay catwalk. Jadi mereka peserta-peserta itu nanti di panggung yang sudah kami sediakan. Coswalk ya, coswalk. Mereka coswalk. Jadi kami buka targetnya itu sebanyak-banyaknya. Kemudian Sejauh ini udah berapa yang daftar? sejauh ini sih sudah hampir 11 orang Pak. Wih lumayan. 11 orang. Target kami sih ya minimalnya 30 sih Pak gitu. Nah Iya. untuk acaranya sendiri itu
ya kami buka untuk semua kalangan umur Pak. Karena kemarin juga ada yang menarik anak-anak umur 3 tahun daftar Pak. Menarik tuh ya. Ya, itu mungkin Jadi apa ya? Jadi Bayu Son Goku kali ya. balik lagi ke penilaian juri itu mungkin ya Pak. Karena di situ juga ada juri-juri yang berkompetensi Pak, kami undang. Berarti harus ini juga lah, harus dibuat ini ya, jangan disamain penilaiannya. Iya betul Pak. Ya, jangan yang dewasa gabung sama ini, yang anak-anak kan kasihan, udah pasti kalah gitu ya. Iya, Pak. Oke, yang itu dari, ada lagi yang kegiatan lain? Ada lagi Pak. Untuk setelah di cosplay itu kami ada mengundang guest star Pak. Jadi ada seperti band gitu Pak, girl band gitu kayak JKT48-nya versi Medan lah gitu Pak. Kami mengundang mereka. Berarti lagu-lagunya lagu-lagu Jepang juga. Lagu-lagu Jepang juga Pak. Oh, berarti dalam rangkaian cosplay itu juga. Iya, itu di akhir Pak, di penutup. Gitu. Di penutup. Jadi biar lebih pecah aja sih Pak. Tuh. Oke, seru nih ya, seru nih. Jadi ini salah satu event di prodi akuntansi yang harus harus wajib dicatat nih, apa namanya, di dalam agenda ya. Iya betul Pak. Rencananya juga kami bakal buat ini tahunan gitu Pak. Tahunan, oke. Alia gimana? Ikut juga programnya gimana? Oh iya, sama satu juga ya, satu rangkaian ya? Ya, jadi selama 3 hari mereka itu di salah satu harinya Segi Rama atau Aktiva itu, kami dari bidang bakat minat itu ada program kerja namanya Women's Bond. Nah, Women's Bond itu kenapa dibuat? Karena selama ini tuh bidang bakat minat tuh kurang ada acara yang bisa mengumpulkan perempuan di dalam satu kegiatan gitu. Jadi kali ini kami buat itu supaya Tapi dia dulu bisa bonding. sebenarnya ada. Dulu sebenarnya ada. Belum ada sih Pak, Baru ini ini? kayaknya baru pertama Pak. Oh, inovasi baru ya, Iya, inovasi gitu. baru. Oke. Jadi, Tapi langsung ces gitu ya. iya insya Allah Pak. Nah jadi Women's Bond ini tuh acaranya isinya tuh kayak ada beauty class. Jadi kita kerjasama sama Wardah dan itu tuh rangkaian acaranya itu menarik sih Pak. Apa yang menarik? Ini tuh trending Pak, kayak zaman iya, sekarang trendingnya tuh apa? ya kayak personal color, yang personal color tuh dia kayak nanti ada kain yang dicocok-cocokin gitu ke apa tiap misalnya kayak ke saya gitu, kira-kira warna apa gitu yang cocok untuk makeup saya gitu. Dan itu tuh emang lagi yang trending juga, karena kan itu dari Korea gitu, kayak banyak yang minat gitu. Iya, sekalian promo dong. Iya, jadi Women's Bond juga ada sesi beauty class-nya yang mana persediaannya itu udah disiapin dan kalian nggak perlu bawa makeup sendiri lagi gitu karena udah disediain juga sama Wardahnya. Terus juga bakal ada bonus di akhir. Pendaftarannya ada apa namanya? Nah, untuk pendaftarannya itu tuh kita cuma beli produk harganya 75.000 itu udah free sama beauty class itu, personal color itu, dan ada satu lagi namanya UV kamera. Jadi UV kamera itu bisa mendeteksi gitu apakah sunscreen yang kita udah pakai itu berproses atau berjalan nggak di efektif enggak wajah di kulit kita. kita, Iya, ya. efektif Wah. nggak. Wah, seru nih kayak gini nih. Iya dong Pak. Dek, Apalagi ikut Dek. Biar cantik Dek. apalagi brand yang kami ajak kerjasama itu Wardah, jadi udah pasti yang bagus. seru lah ya. sih, Pasti bagus. seru dan Produknya keren. juga bagus Pak. Iya pasti dong Wardah ya. Ayo Wardah, nanti kita podcast lagi. Iya. Selain itu ada lagi yang menariknya apa lagi? Cuma beauty class aja. Ya. Cuma itu aja. Kebetulan Rangkaiannya itu aja. kebetulan itu sih Pak, masih mungkin di tahun selanjutnya kami bisa mengembangkan lagi lah supaya bisa lebih apa ya, bisa jadi lebih excited gitu orang mau. Ini aja udah excited, iya kan? Iya kan? Iya. Iya. Kita dengernya udah wah gitu. Insya Allah. Cewek-cewek itu pasti pengen ikut semua kan Pak. Iya, rame. Apalagi anak-anak akuntansi kan sekarang udah apa namanya, udah mulai melek make up. Ya karena kan penting nih Pak, apalagi tujuan kami itu juga supaya Nah ini nih gimana? Ya. ya tujuan kami juga supaya kayak anak-anak
akuntansi lah pastinya itu bisa lebih percaya diri karena kita kan juga nanti kedepannya nggak mungkin yang polos-polos aja gitu kan misalnya tanpa makeup itu kan pasti bakal dilihat juga sama perusahaan itu juga lah tujuan kami bikin program penampilan ini juga harus menarik biar bisa upgrade diri sendiri gitu. Iya benar sih, setuju saya karena kan kadang-kadang yang apa namanya ini yang model ini ya apa namanya yang pinter, kalau pinter tuh kelihatan ini apa namanya lurus aja plain gitu ya, nggak ada makeup. Kalau untuk persiapan sejauh ini gimana? Mungkin Alia dari cerita. Women's pun sejauh ini kemarin sih udah sempat meeting sama Wardah, terus mereka juga udah deal, kita udah banyak kayak ada nego-nego sedikit lah gitu ya. Masih ada nego-nego. Tapi ya udah deal gitu sih Pak. Insya Allah ya kalau misalnya udah ada masalah ya? Insya Allah nggak ada. Alhamdulillah. Tapi tinggal ini aja lah, tinggal apa namanya jalanin aja gitu ya. Iya Pak. Keren nih. Keren. Kalau Asta gimana? Persiapan untuk... udah fix semua, udah oke semua atau masih ada yang gimana gitu? Nah, kalau untuk persiapan kami sih sampai sekarang kami tinggal fokus untuk nyari peserta aja sih Pak. Peserta lomba, peserta seminar, talk show-nya. Venue semua segala itu fasilitas, infrastruktur dan lain-lain udah oke ya? Udah oke Pak. Tinggal kita fokus nyari peserta doang sih Pak. Gitu. Kalau untuk ini apa namanya? Yang ini tadi nih ngomong-ngomong yang untuk pameran apa tadi? Cosplay. Bukan. Apa tadi? Talk show. Bukan. Bazar. Bazar. Pameran. Kok saya jadi grogi gara-gara Alia nih? Kenapa saya? Ini nih. Sejauh ini yang apa namanya? Kebanyakan jualan apa nih? Jualan kah atau gimana? Atau ada di showroomnya gitu atau gimana? Oh, kalau yang jualan ini rata-rata kebanyakan sih jualan F&B ya Pak. Food and beverage itu ada lumayan. Mahal. Iya, itu kami bisa kalau mahal-mahal ya. Bisa kami ya masa pasti. pameran mahal-mahal. Iya, pastinya pameran lagi. Bazar ya, astagfirullah. Pastinya harganya pasti harganya menyesuaikan sama kantong mahasiswa lah Pak. Ya kan? Jadi ya range-nya yang 10 ribuan. Ini kalau dosen-dosen nggak boleh mampir ya? Boleh dong Pak. Mahasiswa aja. Boleh. Di kita proaksi boleh nggak masuk situ? Boleh dong Pak. Kan budget Budget mahasiswa. mahasiswa Pak. Tapi kualitas maksi ya? Iya dong pasti. Oh iya, oke. Ada juga nggak F&B aja Pak, ada yang lain juga sih, ada kayak apa tuh? seperti booth yang menyediakan fashion elektronik gitu ada ya? Kalau elektronik sih nggak ada sih Pak. Ada buku nih Pak. Ada buku dari pameran buku juga, itu dari Gramedia kita kerjasama. Gramedia. Oke, keren nih. Iya. Ini kayaknya nggak sabar nih mau tanggal berapa tadi? Tanggal 26 ya? Ini 26, ini 25 sampai 27. 25, 26, 27. Berarti rangkaiannya ada Aktiva. bukan ada talk show, ada beauty contest, beauty kelas dan cosplay ya. Cosplay ini kayaknya yang ini ya, yang pertama kali ya di akuntansi, mungkin pun di FEB ya, pertama kali ya. Pertama kali sih Pak. Idenya itu gimana kalau kok kepikiran cosplay gitu loh? Oh, kemarin itu kami sempet bingung nih Pak, mau buat apa lagi nih kan yang buat. Biasanya kan di FIB kan yang buat. Iya Pak, kan? Iya. apalagi nih yang bisa mengundang keramaian nih kan. Kebetulan juga FIB tahun ini Bunkaisanya nggak ada Pak, mungkin kami mikir mungkin dipindah reschedule ya? Iya, mereka mundur, kemudian kami berpikir untuk cobalah kita buat ya kan inovasi baru, karena tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini cuman seminar dan talk show doang Pak gitu. Kami mau kemas dengan berarti bazar pun belum pernah? Belum pernah Pak. Kami mau first time ya? First time. Kami juga mau inovasi jadi dalam bentuk yang lebih rame lah, lebih gede gitu Pak. Jadi kami pertama kali juga buat bazar dan buat cosplay ini Pak gitu. Ada kira-kira ekspektasinya gimana kira-kira? Kalau untuk ekspektasi sendiri, Karena kan ini first time ya, sama kayak Women's pun juga first time kan? Betul. kalau ekspektasi sih kami berharapnya sih, karena kan kebetulan tempatnya di parkiran ini diapit sama FEB dan Visip tuh Pak. Sip, iya. Juga kami kencang ini promosi dan harapan sih kami bisa mengundang
dalam 3 hari itu bisa mengundang lebih dari 3.000 partisipan sih Pak. 3.000 partisipan dalam 3 hari ya. Iya. Keren. Kalau ini Alia sendiri gimana dengan timnya untuk Women's Bond ini juga first time kan, ekspektasinya gimana? Ya ekspektasinya ya kami juga berharap semoga anak-anak akuntansi banyak yang mau daftar acara ini, karena juga kan sayang gitu Pak kalau misalnya nggak daftar tuh benefitnya banyak loh Pak gitu. Jadi kami fokus ke anak akuntansi dulu sih. Mungkin minimal 30 itu udah sampai target yang lumayan sih buat kami Pak. Iya, 30 itu juga wow, udah rame ya. Iya Pak, untuk beauty course tuh udah lumayan rame Pak segitu. Iya. Baik, ada lagi nggak kira-kira program-program dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi ke depan ini kira-kira? Selain ini, ada lagi kah yang program andalannya gitu? Kalau untuk program besarnya ada ya kan Kak? Itu tuh ada di bulan depan ya. November. Iya benar. Di bulan depan itu ada dari bidang kajian ilmiah, itu ada namanya AIF, Accounting Intelligence Fair. Itu tuh ada banyak juga ya, rangkaian acaranya itu ada apa aja Kak? Itu ada seminar. Seminar lagi ya? Ya ada seminar nasional Pak. Nasional. Oh nasional itu kan ya Pak. Ya, Ya, wow. apalagi. Terus ada Olimpiade paper gitu. Paper. Olimpiade dan ini ya, paper terbaik ya. Iya Pak, itu Lomba penulisan karya ilmiah. ya itu sih Pak. Nasional kayaknya first time juga ya di HMA ya. Iya. Kalau untuk itu ya. Tahun ini banyak first time semua kami. Iya Pak. Time ya. Keren, first time tapi udah ini ya, udah bisa, maksudnya ya insya Allah bisa lah ya. Insya Allah Pak. Selain itu ada lagi nggak program-program? Udah habis itu aja, untuk tahun ini itu aja. Enggak dong Pak, masih ada lagi. Dan kalau kami sih maunya ditunggu aja sih Pak, karena ini masih dirancang banyak Pak. Sampai kapan nunggu? Ada olahraga, ada acara olahraga, ada ya? ada acara bakti sosial Ya, juga kan. Tapi ini udah menjelang akhir tahun loh. Sempat nggak? Sempet dong Pak, kan kami tim nih Pak, pasti bisa dalam waktu singkat pun bisa. Woi, sombong ah. Woi, sombong atau pede nih? Pede lah. Insya Allah Pak, Insya Allah. Sistem kebut ya. Kami sistem Tapi kebetulan. kuliah jangan lewat. Iya, ya. Pak. Iya, Tugas Pak. kalian tuh kuliah, bukan Iya, cuma Pak. jadi IO aja. Nanti kami Kalau lulus IO, kami jadi IO Pak. Iya, IO cukup proaksi aja itu. Ya, baik. Untuk kira-kira rencana ini kan HMA juga sudah menjelang masa-masa akhir kepemimpinan untuk beberapa bulan ke depan ya. Iya Pak. Kira-kira rencana ke depan gimana? Ada nggak ininya kira-kira gambaran ya? Kira-kira HMA ke depan positioningnya di mana? Kalau Karena kan kami sih, sejauh ini kan kan tadi ya banyak inovasi baru, program-program baru gitu ya. Kemudian juga HMA sudah juga berada mungkin sudah positioningnya di antara himpunan-himpunan mahasiswa prodi yang lain juga sudah semakin semakin baik posisinya kan. Nah, kira-kira ke depan gimana? yang pasti sih kami rencananya mau bikin target yang mungkin bisa ke internasional apa acaranya supaya Woi. iya kan kita pasti berkembang apa nggak mungkin di situ-situ aja gitu sih Pak kalau dari saya. Internasional mau kemana? Apa tuh program apa kira-kira mau apa? Ya mungkin kok bazar kan bisa Pak. Terus Bazar juga- bisa ya? Bisa dong Pak. Di mana? Sana jualan sana. Enggak juga. Seminar kali ya Kak? Seminar bisa juga kan? Ya seminar Kita juga naikkan ke ya internasional. mungkin ketika prodi ada agenda bersama internasional itu ya bisalah kami sekaligus bikin program yang mana mereka juga bisa gitu datang ke program kami gitu. Iya ada ini ya mutual activity ya, join program sorry. Iya. Join program. Ya bagus sih itu inovasinya bagus tuh, kreativitasnya ya kayak gitulah akuntansi itu anak-anak akuntansi harus kreatif ya, harus bisa melihat peluangnya itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, jadi kita di sini bukan cuma kuliah, nongkrong aja nggak ada kerjaan gitu kan. Ya nongkrong kalau ada manfaat sih silakan aja ya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan di sini? Kira-kira
apa ya, terutama dengan program-program yang terdekat ini yang apa ya, rasanya kok nggak sabar nungguinnya gitu. Apa ya? Paling ya mungkin kami kan juga jadi fokus nih Pak peserta kan. Mungkin kawan-kawan sekalian bisa cek gitu Pak kan di sosial media. Sudah ada Instagram? Sudah ada Pak di sosial media kami. Gimana Instagram? Nanti di sini ya? Mana Dek? Di sini. Dek, sini atau sini? Atau sini? Itu. Oh iya. Sinilah ya, situ di situ itu. Nah, itu nama Instagram kami segirama.2023 Pak. Nah, di situ di dalamnya itu ada informasi-informasi mengenai event kami, juga ada pendaftarannya juga di situ kalau kawan-kawan berminat untuk daftar ikut atau berpartisipasi lah di acara bazar kami. Gitu, Pak. Iya, ini juga ya, berarti harus pakai ini juga ya, di sosmed ya. Iya Pak. Kalau Alia juga, jadi gimana? Nah, jadi kalau dari saya mungkin teman-teman bisa nanti daftar, ada tuh nanti flyernya di-up di IG HMA USU. Itu nanti ada flyer terkait open registration beauty class kami nih. Jadi jangan lupa daftar ya. Ya. Iya. Baik. Ya, karena ini sudah menjelang akhir closing, kita biasanya di tamu Proaksi Podcast Series itu biasanya ada rapid question challenging-nya. Ada challenge-nya nih. Waduh, apa tuh Pak? Ada challenge-nya, ada rapid question yang harus kalian jawab dalam waktu singkat, plus alasannya kenapa. Waduh. Oh. Waduh. Agak-agak kuis lah gitu, kuis, tapi nggak susah-susah ya. Tapi ini harus jawabnya sama karena tamunya 2 nih ya. Kalau tamunya 1 enak, langsung jawab. Ini Berarti harus sama nih Pak? Enggak harus sama. Oh, maksudnya Nggak harus sama. Jawabnya serentak. Nah, ini biasanya ada 2 atau 3 nanti ya. Coba kita lihat, kita coba pertama. Udah siap belum? Atau mau tarik dulu gitu? Masih panas nih Pak. Kok panas ya? ya? Udah? Enggak Pak. Iya. Pertanyaan pertama. Kuliah atau bekerja? Kuliah. Iya. Kerja. Pending kalian ya Pak. Santai. Enggak Pak. Santai. Alia? Kuliah lah. Kuliah. Kenapa? Kenapa Aska kerja? Karena kan kerja kan itu kan kita perlu pengetahuan juga Pak. Pengetahuannya kan dapat dari kuliah kan. Kalau misalnya makin tinggi kuliah kita kan pasti kerja kita dapat kan masih bagusan Pak. Jadi kita fokus di kuliah dulu baru setelah itu bekerja sih menurut Aska Pak. Oke. Kalau Alia? Jadi apalagi kan zaman sekarang Pak, kalau nggak ada gelar tuh agak susah nih Pak kalau kita mau. Gelar apa nih? Ya gelar dari kuliah kita Pak. Jadi agak susah mau ngelamar kan, apalagi sekarang kalau kualifikasi tuh harus minimal S1 gitu. Jadi ya menurut saya sih. Gitu ya. Jadi menurut saya ya kuliah dulu sih Pak, lebih penting daripada kerja dulu. Iya sih, memang kuliah tuh jadi bekal kita ya. Kalau ada sebagian orang menyebutkan investasi gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Itu merupakan bagian dari proses hidup kita. Iya. Ya, jadi kalau enggak, apalagi di umur kalian itu kan memang umur produktif untuk sekolah gitu ya. Oke, keren jawabannya. Yang kedua, tadi kalau saya tadi pertanyaannya kuliah atau bekerja. Kalau sekarang berorganisasi atau jadi mahasiswa biasa? Organisasi. Woi, kenapa nih? Saya dulu. Jadi kan Pak, ini saya mungkin cerita sedikit. Sebelum saya masuk organisasi itu saya orangnya yang betul-betul introvert parah yang. Iya Pak. Nggak percaya. Astagfirullah. Percaya? Enggak. Iya betul. Nggak percaya Pak. dah? Nggak percaya kan? Iya memang. Memang nggak percaya. Atau Bapak tanya aja Nggak sama. percaya? Enggak. Enggak. Bapak tanya aja lah sama si Rehan Siapa? kawan saya. Itu dia kawan Gimana? saya dari. Rehan mau cari mana Rehan? Itu kawan saya dari awal kuliah. Itu saya kayak yang betul-betul yang nggak mau keluar gitu, sampai dia mesti dia yang maksa, ayo lah coba ikut biar ada pengalaman, biar bisa Bisa improve gitu, biar nggak malu-malu. Soalnya saya dulu pertama kuliah tuh Pak, kan ada tuh kalau dosen tuh ada yang harus aktif bertanya. Saya saking takutnya itu saya nggak nanya Pak, jadi dapet C sampai kayak gitu. Terus saya kayak yang
nggak maulah saya kayak gini Pak. Terus saya cobalah ikut Jadi kawan-kawan langsung sadar gitu. organisasi. Hah? Jadi sadar gara-gara Iya gitu. Pak, jadi sadar Sudah gitu. kembali ke jalan yang benar gitu. Gitu, terus ikut organisasi, ada juga ikut di Siapa eksternal. yang apa namanya yang bawa-bawa ke organisasi? Itu si Rehan itu lah Pak. Rehan. Mana Rehan nih? Coba cari Rehan. Sini. Ya. Next sini ya. Iya, terus setelah ikut-ikut eksternal sama ini HMA itu udah mulai yang pandai bersosialisasi, terus kayak udah berani ngajak Bisa ngomong ketawa-ketawa duluan. gitu. Iya. Udah bisa podcast sekarang ini pegang nih. Alhamdulillah. Dia sama mama lagi di podcast nih. Terus apa Iya ya? kan, Gak? Iya kan? Udah bisa podcast dulu kan nggak bisa cuma bengong-bengong. Iya, dulu saya kan Yang anak kuliah kelas langsung bapak. pulang ya, Pak. Kalau bapak nggak manggil saya nggak berani ngomong Pak. Dulu yang pas ada Sekarang kelasnya. dipanggil ke podcast berani gitu. Berani alhamdulillah. Cici. Ya itu sih Pak yang bikin saya Nanti buat ini efek suara ye gitu. itulah Pak alasannya kenapa saya pilih organisasi, karena organisasi lah saya bisa. Tuh jadi bisa kayak ini ya sekarang. belajar public speaking juga Iya, ya. public speaking. Iya, Pak. iya. Keren Kak. Nah, kalau Aska sih Pak, orangnya emang suka interaksi sama orang-orang gitu sih Pak, suka bersosialisasi. Jadi kalau setiap jumpa orang, bawaannya pengen yang ngajak ngobrol aja gitu Pak. Jadi Aska juga pengen ningkatin kepedean juga gitu, kepercayaan diri. Karena belum awal-awal sebelum masuk organisasi itu belum terlalu berani gitu Pak, untuk ngomong di depan banyak orang gitu Pak. Iya, karena kadang-kadang itu pengaruh lingkungan juga ya. Iya. Pengaruh lingkungan ya. Atau pengaruh circle minimal kan. Ya apalagi kan kami ini Pak lulusan COVID ya. Masa pandemik gitu ya. Iya. Oke, dan yang terakhir nih. Mau terus kalau udah tamat ya, mau terus kuliah atau langsung kerja? Langsung kerja. Nah, lihat dulu. Aska dulu lah. Gantian. Gimana? Kalau Aska pribadi kan karena laki-laki mungkin ya Pak. Mungkin kalau misalnya mau lanjut kuliah lagi harus Kelamaan. nyari uangnya dulu kan gitu Pak. Jadi Aska mungkin nyari kerja dulu. Kenapa harus nyari uang dulu? Kan kadang-kadang kita kuliah juga itu ada bisa beasiswa banyak. Kan yang tersedia. Oh iya sih Pak. Cuman ya pengen nyari pengalaman dulu sih Pak. Setelah kuliah S1 pengen nyari Tapi kalau pengalaman. udah dapat pengalaman, saya biasanya udah malas belajar ya, Alia ya. Enggak sih Pak. Hah? Enggak lah. Saya suka belajar Pak. Iya kan kamu suka belajar. Nah kalau Aska nggak terlalu suka belajar Pak. Makanya mungkin perlu waktu nih untuk belajar lagi. Enggak juga Kayaknya. sih. Sebetulnya manusia itu kan memang harus kita itu kan prinsipnya ada long life learning kan. Yap. Belajar sampai akhir hayat di kandung badan. Nah, itu dia. Kita tuh kalau cerita belajar ya nggak akan. Ya kayak kita sekarang, kita tuh walaupun kita ini ngobrol, kita di podcast, ini kan sebetulnya media pembelajaran loh. Media pembelajaran. Itulah sebabnya kita di podcastnya Proaksi ini kita tuh ngundang-ngundang bukan hanya dosen, kita ngundang juga dari entrepreneur, kita ngundang juga mahasiswa, karena kan kita memberikan inspirasi dan itu kan pendidikan. Nah, kita juga di sini kan membuktikan juga bahwa kita tuh belajar tuh ya bisa di kelas, bisa di mana aja, bisa dalam bentuk apa aja. Nah, gitu. Berarti tanpa kita sadari Kita sudah belajar dan mengajar. Dan kalian kan mengajar ini untuk bisa jadi nanti proaksiers yang lain. Oh, kepengen buat ini. Oh, bisa kayak ini. Oh, di sini sudah ada cosplay. Oh, di sini sudah ada ini. Oh, kan enak gitu. Selama ini kan orang nggak tahu. Gitu. Alia gimana? Ya itulah Pak, saya kenapa mau kuliah lagi tuh karena saya pertama suka belajar. Terus saya juga punya mimpi lah pengen ke negeri yang saya inginkan. Mana gitu. itu? Insya Allah kalau nggak ke Jepang ke Korea Pak. Itu Pantesan casingnya ini casing Korea ya, Dek ya. Casingnya udah Korea nih, enggak tinggal loh, perginya Pak. aja ya. Enggak loh Pak. Ya udah rambut kuning gitu, saya juga lah nanti rambut kuning. Biar sama kayak Alia. Ya itu sih Pak, sama ya pengen nambah pengalaman kayak mana sih rasanya di negeri orang gitu. Emang mama boleh? Boleh dong Pak, saya sekarang jauh juga dari bunda saya. Oh gitu? Bunda saya di Semarang Oh iya di Semarang? Jadi sini tinggal? sama papa sama nenek. Oh oke. Iya. Jadi memang kepengen belajarnya jauh ya?
Iya Pak. Ya memang ya sih lebih banyak pengalaman, jadi kita juga mudah-mudahan jauh lebih arif dan bijaksana sih ya. Ya, oke lah, kita sudah masuk di sesi terakhir. Sebetulnya kepengennya masih banyak ya yang mau kita bahas, mau kita ngobrolin, ya cuma karena durasi sih. Ya nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, Tentu Pak. kita tunggu program-program dari HMA. Ya, semoga lancar-lancar, sukses semuanya programnya ya. Kita semua dari Proaksi juga nanti insya Allah kita akan support di sana. Ya, apa lagi ya? Itu aja kayaknya. Kok saya jadi grogi hari ini? Ada apa ini? Ini gara-gara casing Korea nih. Ya baik, gitu aja Proaksier semuanya ya. Ini asik banget hari ini ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang keren-keren kayak gini ya. Memang nggak terasa waktunya. Cuma karena durasi juga yang memisahkan kita dengan ini, maka kami pamit mundur diri. Jangan lupa like, subscribe YouTube channelnya Prodi Akuntansi USU ya. Kalau ada tamu-tamu yang mau disaranin silakan aja ya di kolom komentar. Ya kita gunakan kolom komentar untuk berkomentar yang baik dan bijaksana ya. Nah itu aja. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye.